Pemirsa, polisi berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika menjelang event Jakarta Warehouse Project yang digelar di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali pada 12 hingga 14 Desember kemarin. Belasan orang ditangkap dan barang bukti senilai lebih dari 60 miliar rupiah diamankan. Jelang dimulainya event musik DWP, polisi mengamankan jaringan pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah Bali. Sebanyak 6 sindikat dengan total 17 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang warga negara asing. Sementara 7 orang lainnya masih buron, di mana sebagian besar adalah pemasok. Peran belasan tersangka sendiri yakni mulai dari pemasok, pengedar, kurir, hingga pengendali kurir. Barang bukti yang disita beragam, termasuk hampir 32 kg sabu dan puluhan gram kokain dengan total nilai 60 miliar rupiah lebih. Modus peredaran yang digunakan yakni sistem tempel atau COD hingga transaksi perbankan. Polisi mengakui penanganan acara DWP tahun lalu tidak maksimal sehingga kontraproduktif terhadap kinerja Polri. Kita tidak mengungkit kejadian ini karena DWP akan selalu dilaksanakan di wilayah Indonesia. Tentunya itu juga hal yang baik bila dilihat dari berbagai aspek. Tahun lalu kita melihat bahwa penanganan terhadap acara DWP kurang maksimal sehingga menimbulkan kontraproduktif terhadap Polri. Saat ini kita berubah CB dan ini akan menjadi acuan ke depan terhadap pengamanan event besar nasional yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan narkoba untuk mendapat keuntungan. Tahun lalu event DWP juga ternodai usai adanya pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap 45 penonton Jakarta Warehouse Project. Buntutnya 3 oknum polisi diberhentikan dengan tidak hormat. Ketiganya yakni mantan Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaunggat, mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia, dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Trianta Saiful. Kasus ini diusut setelah ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Korban mengatakan dipaksa tes urin, menunjukkan paspor, dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperingati Hari Ibu, puluhan emak-emak di Depok membentangkan batik tulis sepanjang 27 meter. Kegiatan ini juga sebagai bentuk promosi batik dan kebaya kebanggaan tanah air. Meski di usia yang tak muda lagi, puluhan emak-emak dari komunitas kebaya Depok ini berjalan sambil membentangkan batik tulis bergambar Presiden Indonesia. Mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan bertajuk Bentang Batik Spektakuler ini digelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2025. Selain itu untuk mempromosikan budaya kebaya dan batik Indonesia. Cinta Kebaya Depok, kita mengusung bentang batik spektakuler hasil karya anak bangsa dari Mas Bayu, yaitu Sembung Batik dari Kulon Progo. Bentang batik spektakuler ini dirancang oleh anak bangsa dan dikerjakan secara kolaboratif oleh 18 pembatik lokal dari Kulon Progo dengan panjang 27 meter dengan kain batik tulis kualitas tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Di Hari Ibu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama istri Ida Yulidina mengucapkan selamat Hari Ibu. Tak lupa Menteri Keuangan Purbaya menyelipkan pesan agar para ibu tak khawatir lantaran ekonomi Indonesia akan membaik. Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia kuat, sabar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memberi kontribusi yang maksimum bagi Indonesia. Ibu-ibu nggak usah takut, ke depan ekonomi
ekonomi akan membaik terus. Semangat! Kobaran api melalap 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2 Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ban 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Siswa penghuni asrama panik berupaya menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. 4 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi akhirnya bisa memadamkan api. Sementara itu bus akap Medan Jaya yang ditumpangi pemudik Natal dan Tahun Baru terbakar di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Damkar atau Pemkap kirim mobil damkar. Bus dari Jakarta tujuan kota Medan, Sumatera Utara ini diduga mengalami korsleting listrik. 44 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri. Petugas bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Selanjutnya penumpang bus dipindahkan ke bus lain menuju Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.